Halo, perkenalkan nama saya Viana Orenita Molorengan dari program studi farmasi Universitas Trinita Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan yang dipresentasikan oleh kelompok 5, yaitu tentang resep pulvis. Yang pertama, ada teknik meracik sediaan pulvis. Serbuk diracik dengan cara mencampur bahan obat satu persatu sedikit demi sedikit dan dimulai dari bahan obat jumlahnya sedikit kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. Selanjutnya ada syarat-syarat sediaan pulvis. Yang pertama kering, yang kedua halus, ketiga homogen, keempat memenuhi uji keragaman bobot, dan yang terakhir yang berlaku untuk serbuk terbagi atau pulveres yang mengandung obat keras, narkotika, dan psikotropika. Kemudian ada peracikan resep pulvis. 1. Setarakan menara timbang miligram dan gram balance. 2. Bahan-bahan ditimbang sesuai permintaan. 3. Campur sedikit demi sedikit bahan sesuai dengan resep menggunakan mortir. 4. Campur hingga terbentuk massa yang lembek. 5. Taburi tals sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kering seperti serbuk. 6. Tetesi metil salicylate. 7. Mengaduk hingga rata sambil ditambahkan talc sisa. 8. Melakukan proses pengayaan. Dan yang terakhir, beri etiket dan masukkan dalam wadah pulvis obat luar sampai biru. Selanjutnya ringkasan dari kelompok 6, yaitu tentang yang pertama teknik meracik sediaan pulvis, yang kedua syarat-syarat sediaan pulvis, yang ketiga penilaian dan pengujian sediaan pulvis, yang keempat peracikan resep pulvis, yang kelima perhitungan dosis obat dalam resep pulveres, dan yang terakhir aturan pakai dalam resep pulvis. Teknik meracik sediaan pulveres. Yang pertama, jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam keadaan tidak diencerkan. Yang kedua, bila bagian-bagian serbuk mempunyai BJ yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang BJ-nya besar, baru kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Yang ketiga, jangan mengerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Yang keempat, dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan-bahan baku kering, maka untuk itu mengerus serbuk kristal lebih baik menggunakan mortir panas. Yang kelima, cara mencampur kamphora dalam serbuk dilakukan dengan melarutkan kamphora dengan spiritus fortior dalam mortir. Dan yang terakhir, cara mencampur ekstra kental dengan serbuk dilakukan dengan mengencerkan dulu ekstranya dengan cairan penyari yang cocok dalam mortir panas. Kemudian ada syarat-syarat sediaan pulveres. Secara umum syarat-syarat serbuk pulveres yaitu yang pertama kering, kedua halus, ketiga homogen, dan yang terakhir memenuhi uji keragaman bobot, seragaman dalam bobot atau keseragaman kandungan, atau seragaman dalam zat yang terkandung yang berlaku untuk serbuk terbagi atau pulveres yang mengandung obat keras, narkotik, dan psikotropik. Kemudian penilaian dan pengujian sediaan pulveres. Yang pertama, timbangan isi dari 20 bungkus 1%. Yang kedua, campur isi ke 20 bungkus tadi, timbang sekaligus dan hitung bobot rata-rata.
Penyimpanan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15% dari tiap bungkus dan tidak lebih dari 10% untuk tiap 18 bungkus yang lain. Selanjutnya ada peracikan resep pulveres. Yang pertama, diambil alat dan bahan. Yang kedua, diambil masing-masing bahan, yaitu isoniazid sebanyak 6 tablet dan piridosin sebanyak 20 tablet. Yang ketiga, digerus masing-masing bahan tersebut di dalam mortir, kemudian dicampurkan hingga homogen dan ditambahkan sedikit demi sedikit laktosum. Yang keempat, serbuk yang telah homogen dikeluarkan dari dalam mortir, kemudian dibagi menjadi 2 bagian, lalu masing-masing dibagi 10 hingga jumlahnya menjadi 20 bagian sama rata. Yang kelima, serbuk dibungkus menggunakan kertas perkamen dan dimasukkan ke dalam wadah sak obat, dan yang terakhir diberi etiket putih untuk pemakaian dalam. Sekian ringkasan dari hasil presentasi kelompok 5 dan 6 dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.